usulan Ali bin Abi Thalib itu tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu selesai di situ. Setelah itu sekarang ini pada dianalisa oleh para ahli tafsir. Kenapa ya sebabnya? Kok tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Mekah menuju Madinah? Ini sudah tafsir ya, sudah banyak pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa perubahan dari Mekah menuju ke Madinah itu memang perubahan dari menyembah berhala menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya satu itu. Yang kedua, perubahan dari ekonomi jahiliyah menuju ekonomi Islami. Ekonomi jahiliyah itu ya orang nganggo aturan lah gitu, orang nganggo aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ustadz Alan yang saya hormati serta seluruh kru ya. Kru dari namanya lembaga Mas? Lancar Laju Barokah. Lancar Laju Barokah ya. LLB, Lancar Laju Barokah ya. Ini saya harus menghafal ya. Karena kalau sudah umur 62 seperti saya memang ingatannya agak berkurang. Jadi yang pertama yang harus saya sampaikan begini. Apapun harinya tanggal 1 Muharram, 1 Syuro yaitu, ulama sepakat namanya Yaumun Sholihun, hari yang baik. Itu yang perlu dicatat. Tidak boleh mengatakan hari sial. Itu yang harus dicatat. Jadi tanggal 1 Syuro, orang Jawa itu Syuro, kalau di Islam Muharram tadi, itu harus disebut sebagai Yaumun Sholihun, hari baik. Yang penting itu. Jangan sekali-kali mengatakan tanggal 1 Syuro itu apa? Hari apa? Hari sial, itu yang tidak boleh. Memang kadang-kadang orang Jawa ya itu sering mengkait-kaitkan peristiwa tertentu dengan hari tertentu ya. Dipersilahkan tetapi tidak boleh lantas mengambil kesimpulan kalau di hari itu terjadi sesuatu lantas hari itu mesti apa? Mesti jelek, itu yang tidak boleh. Peristiwa berdarah itu kan dulu Hasan Husain namanya. Cucunya siapa? Cucunya Nabi dan sebagainya. Tapi perlu dipahami Adam dan Hawa bertemunya di bulan Muharram juga. Sehingga untuk nikah bagus sebenarnya. Wong Adam dan Hawa menjadi ketemu lantas punya anak banyak gitu. Ya, banyak. Itu. Dan peristiwa-peristiwa besar juga banyak terjadi di bulan Muharram. Jadi kenapa ada yang mengkeramatkan? Karena memang di bulan Muharram pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang istilahnya ya peristiwa yang kurang mengenakkan. Tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan beragama. Ya, peristiwa politik tidak boleh dibawa-bawa ke peristiwa apa? Agama. Saya akan ambil contoh ya, umpamanya saya berangkat ke sini, ini harinya Senin ya, malam Selasa Pahing ya. Kebetulan tadi di jalan banyak bocor umpamanya. Apakah saya harus memberikan kesimpulan? Besok lagi saya kalau malam Selasa Pahing tidak mau ceramah di tempatnya Mas Alan. Karena apa? Bikin sial. Dulu gembos. Saya khawatir besok gembos lagi gitu. Kan tidak boleh. Tidak ada kaitannya kan ban bocor dengan apa? Malam Selasa Pahing tadi. Nah, orang dulu sering gitu-gitu itu. Sehingga sampai sekarang menjadi seperti itu. Banyak yang masih menghormati bulan Muharram, apalagi tanggal 1 Syuro, itu penghormatannya terlalu berlebihan. Kalau di Yogyakarta sedikit informasi begini. Dulu pernah terjadi pertemuan yang diadakan oleh Ngarso Dalem. Ngarso Dalem itu Sri Sultan Hamengkubuwono nggih, wiwit dulu. Nah, itu memang pertemuannya itu mengambil ya salah satu daripada hari-hari di bulan apa? Muharram. Tapi dulu orangnya kan belum banyak. DIY kan orangnya belum banyak dulu, Pak. Karena orangnya belum banyak, sehingga kalau beberapa orang penting di kampung-kampung itu diundang di keraton untuk bermusyawarah. Jadi
orang-orang penting di kampung-kampung itu diundang dulu ke keraton untuk bermusyawarah atas undangan ngarso dalem. Kalau orang-orang penting itu diundang ke ngarso dalem, kan orangnya kan belum banyak, kan habis. Nah, maka dari itu terus ada pengumuman supaya acara di ngarso dalem besok sukses, maka kampung-kampung jangan punya acara, jangan punya hajatan, jangan menikahkan anaknya, jangan membuat rumah, ya kan? Karena apa? Kalau nanti dia punya hajatan, tidak ada orang yang ke ngarso dalem itu, maka terus dibikin aturan jangan bikin seperti itu karena supaya acara di ngarso dalem itu bisa apa? Bisa sukses gitu. Tapi karena itu yang bicara itu ngarso dalem, Wulan Suro jangan punya acara ya sampai sekarang. Aku yang ke sana itu anggota dewan kok Pak. Anggota dewan kan selesai karena yang rapat dengan ngarso dalem itu jenenge para punggawa, basa Jawane, para punggawa. Tapi itu terlanjur melekat di orang Jawa seperti itu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Kuncinya tanggal 1 Suro, 1 Muharram adalah hari yang baik, jangan punya iya. Terus peristiwa hijrah Nabi tadi Mas ya. Jadi sebenarnya ketika akan menetapkan tahun baru Islam itu memang sebenarnya ini ada beberapa pendapat mengatakan bahwa akan membuat tahun baru Islam sebenarnya sudah dimulai dari Khalifah Abu Bakar, dari yang pertama. Kalau Abu Bakar itu memimpin hanya 2 tahun. Belum kesampaian. Sampai ke Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Belum kesampaian. Akhirnya Khalifah Utsman. Pada saat Khalifah Utsman itu ya, ada beberapa ulama punya pendapat dulu pernah Khalifah Utsman itu dapat surat, tidak ada tanggalnya. Itu salah satu pendapat ya. Ini kok tidak ada tanggalnya itu terus kepikiran. Berarti memang perlu bikin tahun untuk orang Islam. Akhirnya dikumpulkan para tokoh termasuk karena ini Khalifah Utsman, tentu saja si Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar sudah apa? Sudah wafat. Nah, kalau ada Khalifah Utsman berarti ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ditanyakan, ini kalau kita ingin bikin tahun baru Islam dimulai dari mana? Usulannya bermacam-macam. Ada yang punya usulan dimulai dari turunnya wahyu di Gua Hira. Itu tidak mendapatkan kesepakatan. Ada yang punya pendapat dimulai dari lahirnya Nabi. Itu tidak disepakati. Akhirnya ada usulan dari Ali. Ali bin Abi Thalib itu kan menantu Nabi yang cerdas ya. Punya kecerdasan yang luar biasa. Mendapatkan putri Nabi namanya Sayyidati Fatimah. Sayyidati Fatimah. Ya. Nah, terus usulan Ali bin Abi Thalib itu tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu selesai di situ. Setelah itu sekarang ini pada dianalisa oleh para ahli tafsir. Kenapa ya sebabnya? Kok tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Mekah menuju Madinah. Ini sudah tafsir ya, sudah banyak pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa perubahan dari Mekah menuju ke Madinah itu memang perubahan dari menyembah berhala menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya satu itu. Yang kedua, perubahan dari ekonomi jahiliyah menuju ekonomi Islami. Ekonomi jahiliyah itu ya orang nganggo aturan lah gitu, orang nganggo aturan. Terus yang ketiga, perubahan dari perpecahan menuju kepada persatuan. Ini yang kita bahas yang nomor 3. Perpecahan menuju apa? Persatuan. Jadi dulu menurut beberapa ahli sejarah dikatakan bahwa Nabi itu sebelum hijrah ke Madinah itu sempat diancam akan dibunuh. Ya. Dan sempat diberi bisikan oleh malaikat Jibril. Isi bisikannya itu begini. Jika engkau lawan orang-orang yang akan membunuhmu, saya pastikan engkau menang. Itu. Bisikannya malaikat Jibril sebenarnya sudah begitu. Tetapi Nabi memilih hijrah. Kenapa? Karena Nabi menghindari pertumpahan darah yang berada di Mekah. Jadi itulah yang disebut perubahan dari perpecahan menuju kepada persatuan. Barokah itu yang pertama harus ada
tambahan kebaikan. Dalam bahasa Arab disebut ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Ya, itu barokah. Yang kedua, bisa disebut barokah kalau ada sa'adah, kebahagiaan. Nah, jadi maka Harus bahagia. iya, senyum. Ya, kalau sesama teman tuh jarak 200 meter harus sudah senyum dulu. 200 meter dulu. Karena mau ketemu teman satu kru ya. Kok 200 meter udah kelihatan belum? Oh, belum ya, 100 meter lah, 100 meter dulu. Kalau anak dari rumah udah senyum. Pak. Iya, alhamdulillah. Yang paling bahaya, 2 meter, dia nggak kenal sama temannya, itu bahaya itu. Oh iya, ya temanku ya gitu. Padahal 2 meter, itu nggak boleh ya. Nggak boleh terjadi ya. Minus, Itu Pak. nggak boleh, nggak. Minusnya tajam ini, Pak. Nggak boleh terjadi, itu nggak boleh. Jadi jarak 50, 100 itu sudah harus. Itu sa'adah, bahagia. Yang ketiga namanya manfaah. Nah, maka berkah itu mengandung 3. Tambahan kebaikan, bahagia, tambah manfaat. Berarti sudah betul ya. Jadi ada 5 ini. Lancar. Kalau lancar, saya kira tidak perlu ada penjelasan. Laju juga, sudah paham lah. Sudah paham. Yang barokah sudah ya. Apa tadi? Satu tambah kebaikan. Yang kedua, berbahagia. Yang ketiga, tambah manfaat. Oke, oke semua itu. Jadi sebenarnya agama Islam itu dituntunkan itu untuk membuat sesama umat manusia itu berkasih sayang. Tidak boleh ada sifat dendam. Dendam itu tidak boleh. Maka kalau kita ingin mengikuti para wali itu, ini yang para wali ditirukan. Setelah ini saya tutup. Ditirukan. Pemberani, monggo. Berani mengajak baik. Bukan penakut. Halus. Caranya ngajak halus, tidak boleh kasar, telaten, rajin, tidak tergesa-gesa, boten gerusah-gerusuh, pemaaf, tidak boleh pendendam. Jadi Wali Songo itu dulu sukses karena menjalankan 4 hal. 1 apa tadi? Berani. 2, halus. 3, telaten. Sekarang mau, alhamdulillah, tidak mau, besok diajak lagi. Nah, yang keempat namanya pemaaf. Tidak boleh ada apa? Pendendam. Nah, orang Indonesia itu yang sering bikin tidak maju-maju, banyak yang pendendam. Satu dengan yang lain. Maka Pak Profesor Hamim Ilyas menyusun kitab judulnya Fikih Akbar. Di dalamnya ada bab namanya Tauhid Rahamutiyah. Ketuhanan yang maha kasih dan sayang. Maka kita ini kalau menjalankan agama, begitu nanti ketemu siapapun harus guyu. Senyum saja dinilai ibadah, apalagi bisa membuat senyum orang lain. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.